Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk Jemaat Gloria Jakarta Selatan, bahkan simpatisan. Di pagi hari ini patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih boleh menjaga melindungi kita di sepanjang malam. Dikala kita tidur beristirahat sampai kita boleh dibangunkan lagi di pagi hari yang baru ini. Kita bersyukur atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan bagi kita semua dan kesempatan hidup yang Tuhan berikan bagi kita semua. Untuk itu, sebelum kita memulaikan segala aktivitas kerja kita, perjalanan hidup kita di hari yang baru ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, di pagi hari yang indah ini Tuhan kami datang kepadamu. Kami datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Bapa, di mana kasih dan penyertaan perlindungan Tuhan bagi kami setiap saat kami rasakan, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada di saat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Engkau sudah bangunkan kami dengan selamat. Kami boleh lagi diberikan nafas kehidupan. Kami boleh lagi diberikan kesempatan hidup di hari yang baru ini. Bapa di surga, sebelum kami akan memulaikan segala aktivitas kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau akan memberkati kami, memberi hikmat, akal budi kebijaksanaan bagi kami. Engkau akan tolong kami dikala kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu benar-benar menjadi pegangan di dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah Engkau bagi kami karena kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkannya. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan kita di subuh pagi hari ini, terdapat di dalam Lukas 2 ayat 48 dan ayatnya yang ke-49. Lukas 2 ayat 48 hingga ayatnya yang ke-49 yang berbunyi demikian. Ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihat, bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Dan sebagai judul renungan kita, yaitu Rumah Bapa, Rumah Kita. Keluarga Kristen, Jemaat Gloria Jakarta Selatan, bahkan simpatisan yang diberkati Tuhan. Rumah adalah tempat tinggal, tempat persemayan, nilai-nilai iman dan sarana pembinaan keluarga. Itu berarti standar hunian harus memiliki fungsi untuk menjawab kebutuhan spiritual, sosial, budaya, dan ekonomi. Itulah sebabnya setiap rumah dirancang sedemikian rupa untuk membuat rasa aman, rasa nyaman bagi penghuninya. Peranan penting rumah tangga adalah bagaimana peranan masing-masing dalam rumah itu berfungsi dengan baik. Bila mana salah satu tidak berfungsi, maka akan menjadi rumah yang hancur. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman hari ini mengisahkan Maria dan Yusuf menemukan Yesus Kristus dan berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami?
Rumah adalah tempat bagi anak-anak dipelihara, dijaga, dan dibina. Hingga ketika Yesus Kristus tidak bersama orang tua, maka mereka mencemaskan keberadaannya. Tapi Yesus Kristus menjawab, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Jawab Yesus Kristus menunjukkan eksistensinya sebagai anak manusia dan anak Allah. Jawabannya itu benar-benar menunjukkan bahwa dia benar-benar memegang tanggung jawabnya sebagai anak Allah, sebagai anak Bapa. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Rumah Bapa-Ku dapat diartikan pertama, tempat di mana kita hidup bersama keluarga atau bersama Bapa. Kedua, tempat di mana kebutuhan rohani bersama Tuhan Allah, bersama Bapa diwujudkan. Dalam kehidupan keluarga Kristen, rumah kediaman adalah tempat kita dibesarkan, dibina, dan dilindungi. Tetapi kediaman rumah rohani kita adalah bait Allah. Adalah gereja, adalah rumah Bapa, baik gedung gereja maupun persekutuan orang percaya. Serta diri kita sendiri. Diri kita sendiri juga adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Rumah Bapa adalah rumah kita yang harus ditempatkan dalam dua perspektif hidup ini, yakni kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani yang sehat. Jadi marilah kita belajar untuk menjaga rumah Tuhan, untuk menjaga Ka'bah Allah, untuk menjaga rumah Bapa, yaitu di mana gereja adalah tempat persekutuan kita, tempat di mana kita mendapatkan hikmat-hikmat kebenaran. Begitu juga dengan kita menjaga diri kita masing-masing, menjaga tubuh kita masing-masing. Itu juga sudah mencerminkan bahwa kita menjaga rumah Allah. Karena diri kita juga ini adalah rumah Allah. Jadi bagaimana kita memfungsikan rumah Allah itu, gereja maupun tubuh kita, untuk kita serahkan kepada Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, mintalah hikmat selalu kepada Tuhan, mintalah petunjuk selalu kepada Tuhan, agar supaya kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan melalui apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita, yaitu rumah Bapa, tempat kita bersekutu manis dengan Tuhan, tempat kita mendapatkan petunjuk-petunjuk yang baik kepada Tuhan. Di dalam setiap persekutuan bersama kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, kami bersyukur atas kehadiran-Mu dalam persekutuan jemaat dan dalam diri kami orang percaya.
Biarlah hidup kami akan terus memancarkan kasih-Mu sebagai kesaksian dan kehadiran-Mu dalam hidup kami. Biarlah kiranya kami benar-benar adalah orang-orang yang selalu merindukan tempat persekutuan, merindukan rumah Bapa. Amin.